lebih dari itu, lebih ke secara badan aku. Dan salah satu detailnya, aku ditarik tangannya ke alat kelaminnya. Aku cerita sama mami, aku masuk kamar dia dan buka pintu, tiba-tiba aku langsung nangis kejar. Belum sempat ngomong tapi udah nangis duluan. Dan dia nanya, kenapa Michelle nangis? Kamu kenapa? What happened? Pembahasan kali ini tentang anak pingkan mambo, Mr. Ashley, yang dia sudah podcast dan sudah di lainnya, yang mengungkapkan apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Di saat umur 12 tahun dia mendapatkan pelecehan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Kemudian dengan bantuan bapak kandungnya, dia akhirnya mempolisikan ayah tirinya dan sudah masuk penjara. Dan di sini dia ada kekecewaan kepada ibunya pingkan mambo, dikarenakan saat dia mengungkapkan keluh kesahnya, seakan-akan menurut pandangan Mr. Ashley, pingkan mambo ini tidak melakukan sesuatu untuk pembelaannya. Dari cerita dari cerita Mr. Ashley di Densu, pada saat dia curhat pertama kali kepada mamanya, pada akhirnya pingkan mambo mengambil tindakan untuk mengeluarkan suaminya di rumahnya. Tapi selang beberapa bulan atau kalau nggak salah 1 tahun, pingkan memanggil kembali suaminya, dan disitulah juga terjadi adanya pelecehan pada anak pingkan Mr. Ashley ini, dan sampai katanya dibunuh paksa. Nah, saya nggak membahas tentang kejadiannya. Yang kita bahas adalah seberapa jauh trauma, luka batin Mr. Ashley ini menghadapi tragedi-tragedi yang sudah terjadi di dalam hidupnya, di masa kecilnya. Dari perceraian ayah ibunya, kemudian terjadilah pelecehan yang dilakukan ayah tirinya. Tentu itu bukanlah sebuah luka yang hanya sepele ya teman-teman, tapi lukanya ini sangat dalam. Apalagi kalau kita lihat dari wajah Mr. Ashley ini anaknya sangat tertutup. Sudah tertutup, mengalami hal-hal yang seperti itu, pasti akan begitu dalam tergores luka di dalam hatinya. Nah, makanya di sini imbas dari semuanya itu, bagaimanakah nanti kejiwaannya Mr. Ashley setelah dewasa? Apakah trauma itu masih saja menguntitnya, ataukah dia sudah bisa membebaskan diri dari rasa sakit hati, rasa kekecewaan, rasa pedihnya perlakuan dari papa tirinya tersebut? Karena sekarang kan sudah membuka diri, menceritakan apa yang sudah terjadi. Tentunya unek-unek di dalam pundaknya ini agak sedikit berkurang setelah dia berani untuk bercerita apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Mari kita lihat di sini. Michelle, saya berusaha terkoneksi dari energi Michelle ya. Michelle, setelah kamu mengeluarkan unek-unekmu secara terbuka di publik, apa yang kamu rasakan saat ini? Masihkah kamu merasakan kepedihan, sakit hati, dan lain sebagainya? Masih. Dalam penglihatan saya tadi itu masih. Tembus kartunya despondensi, keputusasaan. Saya ambil 5 kartu. Destiny, nasib. Harga diri. Kebahagiaannya terenggut. Release, melepaskan. Jadi di sini, kalau dari penglihatan saya tadi itu, setelah Michelle mengungkapkan di podcastnya dan sudah lainnya, dia masih terbayang-bayang apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya saat umur 12 tahun itu. Di penglihatan saya tadi adanya semacam tabir hitam, tapi hitamnya ini agak samar-samar, agak pekat sekali. Samar-samar terlihat dari sosok Michelle ini begini menunduk seperti ini. Jadi saya mengartikan bahwa Michelle, sekalipun dia sudah mengungkapkan unek-uneknya di media sosial, sudah membuka dirinya, tapi dia masih ada trauma, walaupun nggak sepekat dulu. Karena
Penglihatan tadi kan hitamnya masih samar-samar, tidak pekat. Tapi masih ada tersisa di dalam hatinya ketakutan, kewaswasan, keputusasaan terkait masa depannya nanti. Dan di sini ini juga tembus kartunya ya. Respondensi. Adanya sebuah kesedihan, keputusasaan. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa nasib saya seperti ini? Ada destiny, nasib. Dia merasa nasibnya ini kok kurang mujur. Kenapa saya tidak diperjuangkan oleh mama saya? Kenapa saya tidak diberi perlindungan dan lain sebagainya? Dan mulailah ada kecamuk di dalam dirinya, merasa tidak dihargai di sini. Ada simbol self-worth, harga diri. Dengan peristiwa yang terjadi saat itu, dia merasa tidak diberi perlindungan, tidak dihargai oleh mamanya. Kita tertumpu pada mamanya karena menurut cerita Michelle ada kekecewaan juga kepada mamanya. Ini ya, ada simbol harga diri di sini. Dan itu merenggut kebahagiaannya saat kecil dan dewasa nanti. Ada joy, kesenangan yang terenggut, kebahagiaan yang terenggut dikarenakan peristiwa-peristiwa yang sudah dialaminya. Dia berusaha untuk melepaskan dari semuanya itu, sudah berusaha ini. Sudah berusaha. Tapi yang namanya luka batin itu tidak serta-merta ketika diungkapkan langsung biar hilang. Pasti akan ada goresan-goresan walaupun tidak terlalu dalam karena sudah diungkapkan, beban sudah berkurang, tapi menghantui itu masih sepanjang masa teman-teman. Ada ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup ke depannya nanti seperti apa. Ya, ini pertanyaannya tadi kan setelah Michelle Ashley podcast dan mengungkapkan unek-uneknya, ternyata dia masih saja ada rasa-rasa yang bersedih, keputusasaan masih mengganjal di dalam hatinya terkait harga dirinya yang sudah terenggut, terkait kebahagiaan masa depan yang sudah terenggut, dan dia merasa nasib tidak berpihak kepadanya. Ya, ini yang dirasakan Michelle. Kemudian yang ingin saya lihat nanti ke depannya, Michelle ini seperti apa? Masihkah bayang-bayang masa lalu ini menguntitnya? Harapan saya semoga Michelle sudah bisa menuntaskan apa yang sudah terjadi ya teman-teman, sehingga masa depannya bisa ceria kembali. Tidak menjadi gadis pemurung seperti yang kita lihat saat ini. Kita cari tahu bagaimanakah kejiwaan Michelle Ashley nanti ke depannya. Ada simbol kebangkitan, ada simbol berputaran nasib, ada simbol kebahagiaan, ada simbol kerjasama, perlindungan, ada simbol sukacita. Jadi teman-teman, dia mengungkapkan unek-uneknya itu merupakan titik balik dari kehidupannya. Ada renewal, perubahan, kesadaran diri. Jadi dia menguatkan hati untuk mengeluarkan unek-uneknya itu tidak gampang loh ya. Harus ada kesadaran dalam dirinya, harus mengerti resikonya nanti seperti apa. Dia bisa-bisa dihujat karena apa yang sudah diungkapkan, bisa-bisa namanya jatuh karena apa yang sudah diungkapkan. Di sini ada kesadaran dan kebangkitan di dalam dirinya untuk mengungkapkan unek-uneknya, mengeluarkan segala beban yang dirasakan di sini. Dan disinilah titik balik di mana roda akan berputar. Sekian lama dia memendam perasaan tersebut. Sekian lama dia merasakan kesakitan dirasain seorang diri. Tapi dengan adanya mengungkapkan ini sedikit demi sedikit, penderitaan, beban batin itu akan memudar. Nah, di sini ada kebangkitan, juga ada perubahan nasib untuk dirinya. Ada 10 koin teman-teman, ada 10 koin. Harapan saya dengan pengungkapan apa yang sudah terjadi, dia ada ketenangan di dalam batinnya, ada pencerahan di dalam batinnya, juga ada masa depan yang lebih gemilang lagi nanti.
ya. Memang sih secara rahasia aib itu ada yang ditutupi karena ada yang merasa malu, apalagi aib seperti itu. Tapi dia dengan memilih kejujuran, membuka semuanya di publik, tentunya dia juga akan ada kelegaan di masa depan nanti, tidak perlu menyembunyikan aib-aib lagi. Dikarenakan misalnya ada sosok yang mendekati dia sudah mengetahui latar belakang Miss Gail ini seperti ini, dan dia mungkin akan bisa menerima dengan kerelaan hati untuk menerima Michelle karena sudah mengetahui latar belakangnya. Dan disinilah keuntungan Michelle saat dia mau membuka dirinya. Lain kalau menutupi ya, kalau menutupi lain, karena kadang-kadang ada sosok yang mendekat kemudian mengetahui masa lalu yang pada akhirnya ada kekecewaan. Tapi dengan adanya kejujuran Michelle ini akan ada kebahagiaan ke depannya nanti. Nah, di sini apalagi ada simbol dua orang berpesta, yang artinya apa yang diungkapkan Michelle ini akan memudahkan dia ke depannya, memudahkan dia ke masa depannya. Kelima kartu ini positif semua teman-teman ya. Di sini juga ada kebahagiaan bersulang bersama. Tapi kebahagiaan ini masih di angka 3. Jadi masih permulaan bahagia. Nanti bisa bahagia lebih ketika Michelle ini lebih gigih lagi berusaha di dalam hidupnya, lebih terbuka lagi, lebih bisa menepis bayang-bayang dari masa lalu. Semoga saja segera bisa sembuh dari ingatan-ingatan di masa lalu, sekalipun ya agak sulit loh ya. Karena kita saja kalau disakiti seseorang bisa bertahan bertahun-tahun, bisa tidak terlupakan dan lain sebagainya. Tapi setidaknya rasa sakitnya itu sedikit berkurang, sedikit memudar dikarenakan karena sudah dia mengungkapkan semuanya di publik. Di sini kartunya sangat bagus untuk Michelle Ashley ke depannya. Kita doakan yang terbaik untuk Michelle Ashley. Semoga dia lebih bisa percaya diri lagi, lebih bisa menepis apa yang dirasakan sakit di hatinya, dan harus sudah bangkit. Kartunya bangkit keluar. Harus bangkit menatap masa depan. Semoga ke depannya tembus seperti kartu ini.